Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khairi ikhwah. Subahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah fi hadhil fursah tsaminah. Ismahu li an u'arifa nafsi lakum ismi Ardiansah tad'unani Ardian. Ji'tu min Pandeglang, Banten. Fi hadhil fursah tsaminah sanabhas an masalatil jumlah fil lughatil arabiyyah walakin qablaha haybina nabtadi hadhihi dirasah bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayyuhal ikhwan fillah. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas tentang yang namanya jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang mana kalimat pasti berpola subjek dan juga predikat. Minimal ada subjek dan juga predikat. Begitupun dalam bahasa Arab. Namun nanti kita akan jelaskan bagaimana bedanya pola bahasa Indonesia dengan pola bahasa Arab. Oke. Hunaka jumlah terbagi menjadi dua, yaitu ada jumlah ismiyah dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh subjek, setelah itu diikuti oleh predikat. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh predikat atau fi'il di sini, setelah itu diikuti oleh subjek dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya jumlah ismiyah terlebih dahulu. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim atau subjek terlebih dahulu, setelah itu baru predikat, atau di dalam bahasa Arab ada mubtada, setelah mubtada pasti ada khobar. Oke, dalam contoh bahasa Indonesia di sini ada kata Khalid adalah seorang murid. Sekali lagi, Khalid adalah seorang murid. Oke, Khalid di sini kedudukannya sebagai subjek dalam pola kalimat bahasa Indonesia. Seorang murid atau murid adalah predikat. Oke, tentu udah menjadi kalimat. Oke. Sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalid, seorang murid adalah talibun. Oke, Khalidun talibun. Oke, ini adalah jumlah di dalam bahasa Arab. Jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh yang namanya subjeknya berupa isim. Oke, kalau dalam bahasa Arab al-jumlah fi awal kalimah mubtada. Mubtada wa ismun marfu'un al-'arif. Isim yang diropakan atau isim yang diropakan yang letaknya biasanya di awal kalimat atau disebut juga jumlah tulis ismiyah. Oke. Selanjutnya, yang kedua jumlatul fi'liyah. Mari kita lihat jumlatul fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il atau predikat. Setelah predikat diikuti oleh subjek. Fi'il berikutnya fa'il atau ismul fa'il. Oke, dalam bahasa Indonesia kita contohkan Khalid telah membaca Al-Qur'an. Kita gunakan masa lampau ya atau fi'il madhi dalam bahasa Arab. Khalid telah membaca Al-Quran. Yang mana dalam bahasa Indonesia Khalid itu berkedudukan sebagai subjek. Membaca adalah kata kerjanya, yang mana posisinya sebagai predikat dan Al-Quran sebagai objek atau sasaran atau maf'ul bih dalam bahasa Arab. Oke, kita terjemahkan bersama-sama dalam bahasa Arab. Khalid telah membaca Al-Quran. Bahasa Arabnya qara'a Khalidun Al-Qur'ana. Sekali lagi, qara'a Khalidun Al-Qur'ana. Khalid telah membaca Al-Quran adalah jumlah sahihah. Walakin hunaka jumlah fi'liyah. Dimana? Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh predikat yang berupa fi'il qara'a. Oke, jadi bisakah kita membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sekarang? Oke, jumlah ismiyah berarti Khalidun talibun, ya, isim yang di awal kalimat, sedangkan jumlah fi'liyah fi'il yang di awal kalimat atau predikatnya yang di awal kalimat. Oke, dalam contoh lain
Bisa enggak? Apakah bisa qara'a Khalidun al-Qur'ana bisa menjadi jumlah ismiyah? Oh, tentu bisa. Tinggal kita balik. Subjeknya berarti berada di awal setelah predikat. Menjadi seperti apa? Qara'a Khalidun al-Qur'ana ketika dibalik menjadi jumlah ismiyah, maka menjadi Khalidun qara'a al-Qur'ana. Jadi Khalidun sebagai mubtada, qara'a al-Qur'ana adalah khabar yang terbentuk dari jumlah fi'liyah. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Hal fahimtum? Ayo, walan sanastamir. Kita lanjutkan. Gunakan kata betul mufrad, musanna, wal jama'. Walimada? Jumlah atau kalimat di dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab polanya berbeda. Oke, ketika di dalam bahasa Indonesia maka mau subjeknya itu dua ataupun lebih, maka predikatnya akan tetap sama, tidak ada perubahan. Tetapi bedanya ketika dalam bahasa Arab, maka polanya ketika subjeknya itu mufrad ataupun tunggal, maka predikatnya pun akan ikut tunggal. Ketika subjeknya itu musanna atau dua, maka predikatnya pun akan ikut musanna dua. Begitupun dengan jamak, maka akan ikut dengan jamak. Maka lihat di sini ada kata mufrad dari kata tolibun. Tolibun itu adalah murid. Ketika musanna dua atau tasniahnya menjadi tolibani, ya. Ciri-cirinya adalah dengan alif dan nun, maka dia bermakna dua, musanna. Bagaimana dengan jamak? Menjadi tulabun, jamak lebih daripada dua. Oke, itu dalam bentuk isim. Bagaimana dengan fiil? Ketika dalam bentuk fiil sama, dia akan berbeda, ya. Kataba itu mufrad, domirnya huwa. Dan kataba diakhiri oleh alif, maka dia bermakna dua, musanna, domirnya huma. Katabu dia akan jamak, cirinya adalah wawu dan juga alif. Itu perbedaannya. Maka ketika di dalam jumlah ataupun dalam kalimat akan berubah juga. Jadi subjeknya itu berbeda, maka predikatnya pun berbeda. Subjeknya tunggal, maka predikatnya akan tunggal. Subjeknya itu dua, musanna, maka predikatnya pun akan musanna, ikut. Begitupun dengan jamak. Oke, ingatlah itu yang perlu diperhatikan di dalam pola bahasa Arab. Oke, mari kita berikan contoh. Oke, contoh musanna ataupun dua dalam jumlah ismiyah. Khalid dan Usman adalah murid. Berarti bahasa Arabnya taib. Ya khair. Khalid wa Usman talibani. Maratan saniyatan. Khalid wa Usman talibani. Ayo, ada sahih. Oke, ada musanna. Wa kaifa li jam'i? Bagaimana untuk jamak? Oke, contohnya kita samakan saja, tinggal ditambahkan aja. Jamak berarti lebih daripada dua orang, ya kan? Oke, Khalid, Usman, wa Ali. Khalid, Usman, dan Ali adalah murid. Oke, berarti terjemahan dalam bahasa Arabnya adalah Khalid wa Usman wa Ali tulabun. Oke, beda ya. Karena dia jamak maka menggunakan tulab, enggak tolib lagi. Oke, jadi ketika kita berbicara Khalid, Usman, Ali adalah seorang murid, tidak bisa kita mengatakan Khalid wa Usman wa Ali talibun. Ada ghair sahih. Dimana? Karena fil lughatil arabiyyah idza kana ismul mufrad, kadang-kadang jumlatul mufrad wa kadzalika mufrad. Idza kana mubtadal mufrad wa khabarul mufrad. Wa kadzalika lil jumlah fi'liyah.
إذا كان فعل المفرد الضمير هو الفاعل هناك المفرد كذلك. هذا يمكن الذي عليكم tadakkar. Dan ada jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Oke. Fi misal al-akhar. Contoh yang lain di dalam jumlah fi'liyah. Oke, contoh yang lain jumlah ismiyah dulu. Terakhir, murid-murid itu adalah murid-murid itu berada di kelas. Berarti bahasa Arabnya at-tulabu fil fasli. Oke, jelas itu mah ya. Jelas. Oke, sekarang kita lihat jumlatul fi'liyah. Sekarang apa yang membedakan antara jumlah fi'liyah dan fi'liyah ketika mufrad, musanna dan juga jamak? Oke, di sini ada kataba, kataba, katabu. Oke, kataba artinya menulis. Oke. Pelajaran bahasa Arabnya darsun. Oke, ad-darsun. Oke, berarti kataba Muhammadun ad-darsa. Berarti Muhammad menulis pelajaran. Ketika musanna, kataba panjang ada alifnya, Muhammad wa Utsman ad-darsa. Oke. Limada? Karena subjeknya berupa musanna 2, maka fiilnya pun atau predikatnya pun harus 2. Oke. Sekarang contoh di jamak, perubahan fiilnya. Berarti Muhammad, Utsman, Ali, 3 orang berarti jamak telah menulis pelajaran. Berarti bahasa Arabnya katabu Muhammad, Ali, Umar ad-darsa. Oke, cukup dipahami ya. Hal fahimtum huna? Hal lakum soal? Mafi. Alhamdulillah. Wafil dalam kesimpulannya, jumlah itu terbagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri atau yang diawali oleh isim di awal kalimatnya atau subjeknya terlebih dahulu, setelah itu baru predikat. Sedangkan jumlah fi'liyah berarti predikatnya dulu baru subjek. Predikatnya terdiri daripada fi'il, setelah itu subjeknya fa'il, ismul fa'il. Oke. Khalidun, talibun, jumlah ismiyah karena semuanya di dalamnya adalah isim, tidak ada fi'il. Sedangkan jumlah fi'il di dalamnya ada fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Qara'a Khalidun al-Qur'ana. Qara'a itu ada kata kerja, fi'ilnya fi'il madhi, Khalidun adalah ismun atau ismun fa'il, orang yang mengerjakan daripada kata kerjanya itu membaca. Apa yang dibacanya? Yaitu Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih, sebagai objek yang dibacanya. Oke. Mungkin kita karena mafi soal sa'asalukum li misal akhir. Bedakan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam contoh ini. Contohnya, Zaid duduk di atas kursi. Oke, bahasa Arabnya Zaid duduk di atas kursi. Zaidun apa? Jalasa. Oke. Al-kursi. Oke. Zaidun jalasa alal kursi. Oke, jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Liana Zaidun fi awalil jumlah wa ismun adalah isim. Walaupun ada kata fi'il jalasa di dalamnya, tapi posisinya dia sebagai yang namanya khabar min jumlatil fi'liyah. Jadi bisa jumlatul ismiyah di dalam satu kalimat, ada jumlah fi'liyahnya. Oke. Ya, hal fahimtum huna? Taib. Walan hal hunaka yastati
an tasna'u jumlatul fi'liyah. Oh, طبعا. Oke, wa jumlatul fi'liyah fi kalimah, di dalam kalimat yang tadi bahwa Zaidun jalas alal kursi, ketika kita menjadikan sebagai jumlah fi'liyah, maka tinggal dibalik, subjeknya berada di tengah-tengah setelah predikat atau setelah kata kerjanya. Berarti menjadi jalasa Zaidun alal kursi. Zaid telah duduk di atas kursi. Sekali lagi, jalasa Zaidun alal kursi. Jadi ingat di sini pola sederhananya adalah subjek, predikat. Subjeknya di awal berupa isim, berarti jumlah ismiyah. Kata benda atau isim. Tapi ketika jumlah fi'liyah, awal kalimatnya, awal jumlahnya dengan predikat diawalinya ataupun kata kerja, setelah itu diikuti oleh subjek ataupun fa'il. Mungkin hada yakfi fi hadhil fursah. Wabadin sanduqa fi fursatil ukhra insyaallah. Wa ba'da dzalik hayya bina nakhtatim hadal fasl bi qiraatil hamdalah ma'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala khidmatikum. Syukran katsiran ala khidmatikum. Wa nalqi fi fursatin ukhra insyaallah. Yakfini bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.